Halo teman-teman Terus Vlog. Hari ini saya mereview satu resep dari internet ya, dari allrecipe.com, dan resepnya adalah resep burger bun dan saya ingin bagikan pada kalian. Ini hasilnya sangat mantap. Saya memakai bahan-bahan yang saya temukan di warung atau di pasar terdekat dan memakai bahan-bahan yang ada peralatan di dapur saya, dan saya ingin berbagi kepada kalian resepnya. Dan yuk, jangan lupa like, subscribe dulu ya. Lanjut. Untuk membuat burger bunnya, di sini saya sudah siapkan 2 sendok makan gula pasir dan 1 sendok teh yeast instan atau ragi instan. Dan saya sudah siapkan 1 gelas air hangat kuku ya, bukan panas ya, tapi air hangat kuku. Lalu kita aduk-aduk sampai yeast atau ragi instan dan gulanya larut. Nah, untuk resep lengkapnya saya akan taruh di deskripsi, baca ya teman-teman. Nah, lanjut kita aduk-aduk. Setelah ragi dan gula larut ya tercampur rata, kita tutup menggunakan plastik atau plastik wrap atau lap basah. Saya menggunakan plastik seperti ini dan saya ikat dengan karet karena saya menggunakan apa yang ada di dapur saya. Dan kita akan diamkan selama kurang lebih 15 menit sampai nanti adonannya berbusa. Ini setelah 15 menit teman-teman, ragi instannya sudah berbusa dan aktif, itu menandakan raginya bagus. Dan di sini saya sudah siapkan tepung terigu 3,5 cangkir atau gelas ukur ya, itu setara 460 gram. Kita masukkan bertahap dulu ya, separuh dulu. Nah, terus kemudian kita tambahkan margarin. Saya memakainya margarin dilelehkan 5-6 sendok makan ya, tapi saya melelehkannya kurang leleh, tapi nggak apa-apa. Itu 5-6 sendok makan ya, yang sudah soft begini ya, margarinnya setengah-setengah leleh gitu ya. Terus kemudian saya juga sudah siapkan 1 butir telur. Telurnya besar ukuran besar teman-teman ya, biar enak. Ya, karena resepnya 1 large egg gitu ya, jadi saya pakai telur yang besar. Dan kemudian kita aduk-aduk. Nah, secara bertahap kita masukkan tepung sisanya ya, karena takutnya nanti kan kebanyakan tepung gitu loh ya. Nah, kita masukkan secara bertahap tepungnya dan kita aduk-aduk. Terus kemudian kita uleni ya, kita uleni adonannya. In case ada yang nanya kenapa nggak dikasih garam, ya karena margarinnya sudah asin teman-teman, jadi saya tidak tambahkan garam. Dan karena kan ini kalau burger kan buat sandwich ya, nanti toppingnya bisa asin, jadi saya nggak tambahkan garam karena margarinnya sudah asin. Jadi saya pakai margarin yang asin ya teman-teman, itu kenapa saya nggak tambahkan garam. Kalau teman-teman pakai margarinnya atau menteganya yang nggak asin, kalian boleh tambahkan garam. Untuk resep lengkapnya saya akan tulis di kolom deskripsi ya teman-teman. Ini saya lagi ngulenin nih. Kita ulenin sampai kalis ya. Untuk awal-awal memang adonannya sangat lengket di tangan, lengket banget seperti kebanyakan air gitu. Tapi tetap aja lanjut diulenin sampai benar-benar nggak lengket di tangan ya teman-teman. Nah, setelah dirasa cukup dan saya akan keruk dengan sendok nasi ini teman-teman, saya pakai sendok nasi. Nah, kita akan bawa aja ke meja ya supaya lebih enak nguleninya. Kita uleni sampai benar-benar kalis di atas meja. Jangan khawatir, tangan saya bersih ini ya, saya cuci dulu, bersih banget. Dan saya juga menggunakan meja ya, nggak di atas lantai. Nah, ini kita uleni sampai benar-benar kalis teman-teman, dan benar-benar sudah nggak lengket di tangan. Diuleninya sampai benar-benar kalis dan tidak lengket di tangan ya teman-teman. Jadi diuleni terus, ketika tadi kan lengket banget, terus aja ulenin. Dan untuk tahu kalis tidaknya, kita bisa bikin bola seperti ini teman-teman, kemudian kita tekan. Nah, kalau itu lambat untuk kembali ke atas, ya, tidak kenyal gitu ya, berarti belum. Nah, terus aja kita ulenin. Saya membutuhkan waktu 7 menit untuk nguleninnya, tapi kalau teman-teman punya mixer itu mungkin akan lebih mudah lagi ya, karena saya nggak ada mixer. Jadi saya pakai tangan untuk nguleninnya sambil olahraga ini.
Nah, dan saya uleni terus sampai 7 menit teman-teman, dan sampai benar-benar seperti apa ya, ada udara di dalam roti itu, jadi kayak bola gitu loh, kenyal kayak gitu loh. Jadi seperti itu. Nah, ini seperti ini, dan setelah itu saya siapkan minyak sedikit di wadah yang pertama tadi kita pakai. Jadi saya pakai wadah yang tadi, saya kasih minyak sedikit, saya pakai minyak zaitun, teman-teman boleh pakai minyak sayur atau margarin. Nah, yang dilelehkan, nah saya pakai minyak zaitun, adanya itu apa yang ada di dapur saya pakai lah pokoknya. Nah, terus kemudian kita baluri itu adonan dengan minyak sampai rata ya teman-teman. Jadi saya sudah balur dengan minyak, kalian boleh pakai margarin yang dilelehkan atau minyak sayur biasa. Dan kemudian saya menggunakan plastik yang awal tadi saya pakai untuk menutup adonan. Jadi nah ini dia plastiknya. Ini plastik 2 kilo saya belah kemudian saya pakai untuk tutup, dan saya diamkan sampai benar-benar mengembang. Saya butuh 1 jam waktu mengembangkan adonan teman-teman. Ini setelah 1 jam teman-teman, saya biarkan sampai 1 jam mengembang seperti ini. Dan kemudian kita akan tekan adonan untuk mengeluarkan gasnya ya, kan adonan ini mengembang, di dalamnya ada gas ya. Kita tekan supaya gasnya semua keluar. Nah, saya juga pakai entong biar nggak pelepotan tangannya. Pastikan tangannya bersih ya teman-teman. Nah, setelah itu untuk mengeluarkan gasnya ya kita ulenin aja, kita ulenin sampai gasnya benar-benar keluar. Jadi seperti kembali pada awal, dan setelah diulenin siap untuk dibagi. Nah, setelah gasnya kita keluarkan, sekarang saatnya kita akan membagi adonan. Teman-teman boleh pakai timbangan, saya pakainya manual aja. Saya ini kan nggak dijual ya, jadi saya bagi 2 adonannya, kemudian saya bagi lagi menjadi 4, dan akan saya bentuk seperti roti ya, dibulat-bulatkan begitu saja. Nah, ini saya bagi 2, kemudian saya bagi 2 lagi, kemudian saya bagi 2 lagi. Setelah adonan dibagi menjadi 8, saya bagi menjadi 8 teman-teman ya. Sekarang saatnya membentuk adonan menjadi roti burger. Nah, biasanya roti burger itu kan bulat-bulat ya. Kalau lonjong-lonjong itu roti hotdog ya. Kalau kotak-kotak itu roti tawar. Jadi saya bulat-bulatkan dengan teknik yang saya bisa, dan kemudian saya taruh di loyang yang sudah saya alasi dengan kertas roti, dan saya olesi dengan margarin. Dan naruhnya itu berjarak ya teman-teman, dikasih jarak, jangan terlalu deketan, jangan terlalu berdekatan, biar nanti pas ketika dipanggang itu dia mengembang, tidak lengket rotinya ya. Nah, sambil ditata, sambil dipipihkan ya teman-teman. Roti burger kan biasanya bulat pipih gitu ya. Nah, ini saya pipihkan, dan step berikutnya adalah pengolesan telur teman-teman ya. Sebelum dikembangkan lagi kita olesi telur ya. Saya sudah siapkan 1 butir telur teman-teman, dan 1 butir telur ini akan saya kocok dengan 2 sendok makan susu cair. Saya pakai susu UHT, abaikan mereknya karena hanya ini yang saya punya. Ini bukan promosi ya teman-teman, dan saya kali ini benar-benar menggunakan sendok yang sehari-hari buat makan. Jadi 2 sendok makannya memang 2 sendok makan yang dibuat makan sehari-hari. Jadi setelah itu kita kocok sampai susu dan telur tercampur rata ya, bisa menyatu gitu ya. Nah, setelah kita kocok rata, baru kita oleskan di permukaan roti ya. Di permukaan roti kita oleskan sampai semuanya sebelum dikembangkan lagi ya. Jadi setelah dibentuk kita olesi dengan telur ya. Kemudian setelah diolesi kita tutup dengan plastik untuk didiamkan selama kurang lebih 5 menit teman-teman ya. Jadi setelah kita olesi ini kita tutup dengan plastik dan diamkan selama 5 menit atau sampai mengembang. Saya butuh 5 menit untuk itu.
Ini sudah 5 menit teman-teman, jadi adonan sudah mengembang dan saya akan olesi permukaannya lagi dengan telur. Jadi saya 2 kali mengoles permukaan adonan dengan kocokan telur tadi supaya hasilnya maksimal, glowingnya maksimal. Jadi setelah kita olesi adonan dengan telur ya, kita bisa langsung panggang. Oh belum, nanti dikasih wijen dulu ya baru kita panggang. Karena ini roti burger, jadi kita harus taburi dengan wijen ya. Kita taburi dengan wijen sebelum kita panggang. Saya sudah panaskan oven saya teman-teman. Saya pakai oven biasa, oven panggang di atas kompor ya. Jadi saya masukkan adonan ke dalam oven yang sudah panas ya. Saya nanti akan pakai api sedang untuk mengovennya, dan karena ini oven biasa maka saya akan coba untuk 10 menit dulu. Kita tutup dan kita lihat 10 menit yang akan datang seperti apa. Ini 10 menit pertama kita lihat dan kita keluarkan sebentar aja dari oven. Ternyata sepertinya belum teman-teman ya, masih putih. Jadi kita masukkan lagi. Dan kita lihat yang di atas juga masih putih. Jadi saya akan oven 10 menit lagi ya. Tapi bisa di itu sih 10 menit lagi ya. Nah kita kembalikan ke oven dan kita panggang 10 menit lagi. Kita lihat 10 menit yang akan datang teman-teman ya. Ini 10 menit kedua teman-teman ya, jadi total 20 menit di dalam oven. Dan kita lihat yang atas sepertinya sudah golden brown, sudah agak berubah warna ya, menguning gitu ya. Nah kita lihat yang bawah, kita kembalikan sementara. Kita lihat yang bawah apakah sudah kuning, tapi sepertinya belum ya, kayaknya iya belum. Dan karena di bawah belum berubah warna, belum golden brown, jadi saya pindah tempat. Yang atas saya taruh bawah dan yang bawah saya taruh atas. Dan kita lihat untuk 5 menit ke depan ya, saya akan atur 5 menit untuk ke depan. Kita lihat ini setelah 5 menit, jadi total di dalam oven tangkring saya rotinya 25 menit dipanggang teman-teman ya. Nah yang bawah sudah lumayan bagus, sudah glowingnya kelihatan, tapi kayak sepertinya kurang rata. Dan kita lihat yang atas juga belum, jadi saya putuskan untuk memanggangnya 2 menit lagi teman-teman. Jadi 2 menit itu cukup lah ya. Jadi kita tutup ovennya dan kita panggang selama kurang lebih 2 menit lagi. Ini setelah 2 menit teman-teman. Jadi kita lihat setelah 2 menit ternyata sudah kelihatan golden brown semuanya, sudah coklat semuanya, sudah cantik, sudah glowing. Jadi kita angkat aja ya. Nah lihat nih, lu ratakan, jadi cantik sekali. Ini hasilnya teman-teman, ini fresh dari oven. Nah lihat ini halus sekali dan cantik sekali ya. Nah kita akan lihat teksturnya dan rasanya seperti apa. Ayo lanjut ya. Oke, ini dalamnya seperti ini teman-teman, roti kita ya, roti burgernya. Nah kita akan coba ya, kita akan coba rasa dan teksturnya. Ini aku sudah panggang rotinya di teflon tadi dengan margarin, dan sekarang aku oleskan sambal salsa. Sambal atau salsa, oh sama aja ya, ini sambal ya, ini sambal untuk enchilada. Dan saya oleskan, kemudian saya taruh selada ya, saya taruh selada di atasnya. Terus kemudian saya tambahkan keju. Waduh keju ini suwek. Pokoknya ini ala-ala ya. Terus saya tambahkan juga telur dadar, wis jadi nih pokoknya. Ini kan hanya untuk rasanya rotinya aja ya, untuk isinya next kita bisa bikin yang lain. Dan akhirnya saya oles lagi yang atas, bagian atas dengan salsa, dan saya tutup. Nah seperti inilah hasilnya rotinya. Nah sekarang saatnya kita akan mencicipi teman-teman ya, kita akan cicipi. Tapi lihat tampilannya cukup bagus walaupun berantakan. Bukan ahlinya burger ini teman-teman ya, tapi ya lumayan lah. Sekarang saya mencicipi teman-teman. Enak banget loh.
Ini enak banget seperti roti yang di teredet itu. Nah, semoga ini bermanfaat buat kalian teman-teman ya. Sekarang kita akan lanjut ke penyimpanan roti ya, supaya awet dan tidak mudah menjamur. Menurut halaman yang saya baca, roti burger ini bisa disimpan sampai 1 bulan di dalam freezer. Jadi penyimpanannya cukup membungkus roti dengan kertas kertas roti atau tisu seperti ini, lalu dimasukkan di plastik. Mereka pakai yang resleting itu ya, tapi saya nggak ada, jadi saya pakai plastik biasa 2 kiloan. Saya isi 2 rotinya, tapi sebelumnya saya bungkus dengan tisu teman-teman. Jadi saya bungkus seperti ini di dalam plastik teman-teman ya. Nah, seperti ini. Jadi saya bungkusnya seperti ini teman-teman. Jadi ini video yang saya bagikan ya teman-teman. Kalau teman-teman jauh dari kota dan tidak ada teman-teman bisa bikin burger sendiri di rumah ya. Semoga ini bermanfaat. Kita akan ketemu di next video. Salam damai sejahtera dan sukses selalu. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, subscribe. Kita akan ketemu di next video. Bye.